Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya, Freddy Putra Ginting. Di video kali ini, saya akan membahas satu musuh terbesar penghambat rezekimu. Jadi saya mensadur judul ini dari video mentor saya, Success Before 30, Bapak Chandra Putra Negara, dan saya akan bagikan kepada Anda. Sebelum saya membahasnya lebih lanjut, saksikan dulu yang satu ini. Oke, banyak sekali yang saya perhatikan dan saya melihat baik di dunia nyata maupun dunia online, banyak sekali orang-orang yang mengeluh terhadap hidupnya, terhadap kondisi kehidupannya, terhadap kondisi anak-anaknya, rumah tangganya, ya bisnisnya, pekerjaannya. Kenapa ya kok hidupku begini gitu? Belum tentu juga hidup orang lain lebih enak dibanding hidupnya dia. Banyak sekarang ini yang terlihat indah, kalau kita masuk ke dalam itu belum tentu juga, mungkin banyak juga ulatnya ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Banyak orang yang seperti ini. Jadi sebenarnya apa ya penyebabnya? Kenapa banyak orang yang mengeluh? Banyak orang yang merasa tidak puas terhadap dirinya sendiri. Nah, ini saya akan membahas satu rahasianya kepada Anda. Oke, apa itu? Nah, sebelum saya menjawab lebih jauh, tolong ya di subscribe dulu channel ini, tekan loncengnya, dan share juga bagi teman-teman yang memerlukan. Oke, jadi teman-teman yang saya lihat ya, kenapa mereka seperti itu, dan saya juga pernah dulu mengalami hal yang sama. Ternyata itu perubahannya, ternyata masalahnya ada di mindset ya. Jadi kalau mindsetnya tidak diubah, maka tidak akan ada perubahan, terobosan baru terhadap hidupnya, begitu ya. Sebelum menjawab lebih jauh, saya analogikan seperti ini. Teman-teman coba perhatikan deh, ada ikan yang sakit di akuarium. Nah, untuk menyembuhkan ikan tersebut, hal apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya pasti ikannya diobatin dong, bener. Nah, sebelum ikannya diobatin, kalau ini tidak diubah, ikannya akan tetap mati. Apa itu? Kita harus membersihkan airnya, membersihkan kolamnya, mengganti airnya, membuang air yang lama dan mengganti air yang baru. Nah, setelah kita ganti air yang baru, airnya jernih, punya oksigen lagi, bagus jernih lagi. Nah, ikannya akan kembali sehat. Kita kasih makanan lagi. Nah, ikannya akan hidup sehat kembali. Sama seperti kita manusia, ya. Kalau kita sakit, hal apa yang harus diubah? Ya nggak hanya mindset, bener mindset, tapi selain mindset, ada juga hal yang lebih penting, yaitu lingkungan. Lingkungan kita yang perlu kita ubah. Bagaimana kita mau maju kalau lingkungan kita itu lingkungan, maaf nih, pengangguran semua? Kita mau ke luar negeri, liburan ke luar negeri, maaf, lingkungan kita liburannya aja boro-boro ke luar negeri, ke Jakarta aja mungkin enggak, kan gitu ya, paling antar kampung. Nah, kalau kita menceritakan impian kita ke luar negeri, ya kita dikatain gila, kan gitu ya. Nah, jadi lingkungan ini yang menghambat kita, yang menarik kita. Ketika kita mau buat terobosan baru, dia akan berusaha menarik kita, karena pola pikirnya sudah tidak sama dengan lingkungan kita. Nah, satu hal yang perlu kita ubah adalah merubah lingkungan kita, teman-teman ya. Lalu bagaimana dong Pak? Saya kan hidup di lingkungan ini sudah dari kecil. Bener, kita tidak meninggalkan lingkungan kita. Kita kan makhluk sosial. Kita juga tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita juga hidup di lingkungan sosial, tapi waktu kita itu jangan terlalu banyak di situ. Kita masih bisa lah say hello ke teman-teman kita lama, ya. Tapi kita juga berhak memilih untuk lingkungan yang baru, yang membuat
impian kita terwujud, yang membuat impian kita tercapai. Bagaimana caranya supaya impian ini tercapai? Lingkungan-lingkungan seperti itu yang perlu kita ciptakan, bangun, cari di mana itu. Ya, sama halnya seperti ini teman-teman. Seperti analogi anak elang yang lahir dan berkembang di lingkungan ayam, padahal dia seekor elang. Ya, nah ketika dia hidup di lingkungan ayam, dia akan berperilaku seperti ayam, makan seperti ayam, berjalan seperti ayam, padahal dia elang. Nah, lingkungan ini sangat berbahaya, karena kalau kita salah lingkungan, ya kita akan salah hidupnya. Tapi kalau kita tepat memilih lingkungan, saya yakin ya kita juga akan berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan jika lingkungannya tepat. Kalau lingkungannya pemabuk, ya otomatis orangnya juga pemabuk, teman-teman. Yang dibahas juga adalah minuman vodka, minuman bir ini yang enak, ini yang bagus. Nah, kalau lingkungannya judi, ya yang dibahas juga ya bagaimana judi, ya kan? Tapi kalau lingkungannya positif, lingkungannya menceritakan bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik, ya omongannya juga membangun, bagaimana membuat impiannya, bagaimana supaya target kita tercapai. Nah, itu yang dibahas di situ. Bagaimana menjadi pribadi yang unggul, bagaimana menjadi pribadi yang baik. Ya. Jadi, teman-teman, pastikan Anda menemukan lingkungan yang tepat. Sama seperti saya, ya, waktu dulu 2 tahun yang lalu, saya belum menemukan lingkungan yang tepat, belum menemukan komunitas yang tepat. Ya, saya nggak ada tujuan, nggak ada arah hidup yang jelas, gitu ya. Ya, hidup saya mengalir begitu aja. Karena lingkungan saya begitu semua, ya. Hidup mengalir apa adanya. Nah, setelah saya menemukan lingkungan baru, komunitas yang baru, di situ diajarkan saya bagaimana membuat impian, mencapai target yang positif, merubah hidup, merubah mindset yang lebih baik, kesehatan. Saya dulu perokok. Nah, setelah saya masuk ke lingkungan saya sudah tidak merokok lagi. Itu kan sebuah perubahan yang luar biasa. Saya dulu suka marah-marah. Setelah saya masuk ke lingkungan ini, saya marah-marahnya berkurang. Saya melihat teman-teman itu banyak yang berubah dari berbagai latar belakang, pendidikan, suku, dan agama. Luar biasa. Jadi lingkungan ini yang mengubah hidup kita. Teman-teman, pastikan Anda juga menemukan lingkungan yang tepat, wadah yang tepat, komunitas yang tepat untuk merubah hidup Anda dan mewujudkan impian Anda satu persatu. Ya, saya bersyukur saya sudah menemukan komunitas dan lingkungan yang tepat. Karena dulu saya belum pernah ke luar negeri. Boro-boro berpikir aja ya saya kapan ya. Kayaknya susah deh ke luar negeri. Tapi dengan lingkungan yang baru ini, saya diajarin bagaimana caranya untuk ke luar negeri. Ya, step by step diajarin. Dan akhirnya, puji syukur, saya berhasil mewujudkan impian saya satu persatu. Dan saya yakin, impian-impian saya akan terwujud dalam lingkungannya ini. Oke? Nah, apa lingkungannya nanti akan saya kirim di linknya, deskripsi. Nanti teman-teman bisa lihat apa sih lingkungan yang saya ceritakan. Mungkin Anda juga mencari lingkungan yang seperti ini barangkali, ya kan. Kalau memang cocok ya silahkan, monggo. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa. Kita nggak ada sebuah paksaan untuk masuk ke lingkungan ini, enggak. Tapi kalau Anda belum memiliki lingkungan yang tepat, wadah yang cocok untuk Anda berkembang, ya mungkin ini salah satu lingkungan yang Anda cari. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja video yang saya berikan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ya, bila Anda menyukai video seperti ini, jangan lupa di subscribe, tekan loncengnya, dan like-nya ya, jangan lupa. Bila Anda suka, bagikan juga kepada teman-teman, ya, bagi orang yang belum punya lingkungan, mungkin ini bermanfaat bagi mereka. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video ini sampai sejauh ini. Dan satu salam kita, yaitu salam hebat luar biasa.